warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aldo Yasin dengan NIM 94142368. Saya dari kelas B, Prodi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Yang terhormat Pak Bobi Ranto Payu SIME, selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi, keuangan, dan perbankan. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan peran sektor keuangan dalam perekonomian. Yang pertama yaitu menyediakan akses pendanaan. Menyediakan akses pendanaan berarti memberikan kemudahan bagi individu, bisnis, atau organisasi untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan guna menjalankan atau mengembangkan kegiatan mereka. Yang pertama, perbankan, kredit usaha, pinjaman pribadi atau KPR yang diberikan oleh bank. Yang kedua, investasi modal dari investor, baik dalam bentuk venture capital, angel investor, atau pasar saham. Yang ketiga, lembaga keuangan non-bank, pinjaman dari koperasi, leasing, atau vintage lending. Data jumlah pinjaman yang diberikan kepada UMKM. Yang pertama, tren peningkatan penyaluran KUR. Terlihat bahwa jumlah debitur KUR atau garis biru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, menunjukkan semakin banyaknya usaha kecil yang mendapatkan akses pembiayaan. Nilai akad KUR atau batang merah juga terus meningkat dengan puncaknya pada tahun 2021 sebelum sedikit menurun pada tahun 2022. Yang kedua, dampak sektor keuangan dalam menyediakan akses pendanaan. Peran perbankan KUR umumnya disalurkan oleh bank yang bekerja sama dengan pemerintah. Ini menunjukkan bagaimana sektor keuangan mendukung UMKM dengan kredit berbunga rendah, dukungan pemerintah, peningkatan jumlah debitur, dan nilai KUR mencerminkan kebijakan pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi UMKM. Fasilitasi investasi dan tabungan, menyediakan layanan, instrumen, dan kebijakan yang memungkinkan individu serta bisnis untuk menyimpan dan mengembangkan aset mereka secara optimal. Yang pertama, fasilitasi investasi. Investasi adalah upaya menanamkan modal dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Peran sektor keuangan dalam fasilitasi investasi meliputi pasar modal, menyediakan akses ke saham, obligasi, reksadana, dan instrumen investasi lainnya. Perbankan dan fintech, menyediakan layanan wealth management dan investasi digital yang mudah diakses. Kemudahan kredit investasi menawarkan pinjaman untuk bisnis dan individu guna membiayai proyek yang berpotensi menguntungkan. Data indeks tabungan nasional terhadap PDB. Gambar tersebut menunjukkan indeks harga komoditas global dari April 2010 hingga Oktober 2019. Berikut adalah beberapa hal yang dapat disimpulkan dari grafik ini. Hubungan antara nilai transaksi vintage, indeks literasi keuangan, dan indeks inklusi keuangan dari tahun 2016 hingga 2022. Berikut adalah analisis dari data yang ditampilkan. Yang pertama, tren harga komoditas. Harga komoditas meningkat tajam dari 2010 hingga 2011, kemudian mengalami fluktuasi hingga 2014. Setelah 2014 terjadi penurunan drastis hingga 2016 yang kemungkinan disebabkan oleh faktor global seperti perlambatan ekonomi dan penurunan permintaan. Setelah 2016, indeks harga komoditas menunjukkan sedikit pemulihan tetapi tetap berfluktuasi hingga 2019. Meningkatkan efisiensi ekonomi. Meningkatkan efisiensi ekonomi berarti memastikan bahwa produksi dan distribusi barang serta jasa dilakukan dengan cara yang paling efektif. Cara meningkatkan efisiensi ekonomi. Yang pertama, peningkatan teknologi dan inovasi, otomatisasi dan digitalisasi. Dalam industri dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, akses terhadap pendanaan. Sektor keuangan menyediakan modal bagi bisnis untuk investasi dalam teknologi, infrastruktur, dan ekspansi. Data inklusi keuangan digital. Yang pertama, tren utama dalam gambar nilai transaksi vintage meningkat signifikan dari 15 miliar 2016 menjadi 78 miliar 2022 dengan rata-rata pertumbuhan tahunan 32%. Indeks literasi keuangan
Pemahaman masyarakat tentang keuangan naik dari 30% 2016 menjadi 50% 2022 dengan pertumbuhan tahunan tambah 17%. Indeks inklusi keuangan, akses masyarakat terhadap layanan keuangan meningkat dari 68% 2016 menjadi 85% 2022 dengan pertumbuhan tahunan 20%. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Biasanya diukur melalui produk domestik bruto atau PDB. Yang pertama, investasi dan akses pendanaan. Investasi dalam infrastruktur, teknologi, dan bisnis kemajuan teknologi meningkatkan efisiensi, mendorong produktivitas dan penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, inovasi dan teknologi. Kemajuan teknologi meningkatkan efisiensi produksi dan menciptakan peluang ekonomi baru. Yang ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Pendidikan dan pelatihan meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang berkontribusi kepada produktivitas. Data PDB dan pertumbuhan ekonomi tahunan. Proyeksi PDB, produk domestik bruto, dan PDB per kapita dari tahun 2016 hingga 2025. Berikut adalah beberapa poin utama yang dapat dianalisis dari grafik ini. Yang pertama, tren pertumbuhan ekonomi. PDB meningkat secara konsisten dari sekitar 1,2 miliar 2016 menjadi 1,783 miliar 2025. PDB per kapita juga terus meningkat dari sekitar 3,690 2016 menjadi 7,560 2025. Menyediakan mekanisme manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi dampak risiko terhadap individu, bisnis, atau ekonomi secara keseluruhan. Sektor keuangan memiliki peran penting dalam menyediakan mekanisme manajemen risiko melalui berbagai layanan dan instrumen keuangan. Mekanisme manajemen risiko dalam sektor keuangan. Yang pertama, asuransi. Perlindungan dari risiko finansial. Asuransi membantu individu dan bisnis mengurangi dampak keuangan akibat kejadian tak terduga seperti kecelakaan, bencana alam, atau kematian. Yang kedua, diversifikasi investasi. Mengurangi risiko portofolio dengan menyebar investasi ke berbagai instrumen, saham, obligasi, properti, reksadana. Investor dapat mengurangi potensi kerugian akibat fluktuasi pasar. Menyediakan mekanisme manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi dampak risiko terhadap individu, bisnis, atau ekonomi secara keseluruhan. Sektor keuangan memiliki peran penting dalam menyediakan mekanisme manajemen risiko melalui berbagai layanan dan instrumen keuangan. Mekanisme manajemen risiko dalam sektor keuangan. Yang pertama, asuransi. Perlindungan dari risiko finansial. Asuransi membantu individu dan bisnis mengurangi dampak keuangan akibat kejadian tak terduga seperti kecelakaan, bencana alam, atau kematian. Yang kedua, diversifikasi investasi. Mengurangi risiko portofolio dengan menyebar investasi ke berbagai instrumen, saham, obligasi, properti, reksadana. Investor dapat mengurangi potensi kerugian akibat fluktuasi pasar. Indeks risiko keuangan global. Gambar tersebut menunjukkan tren nilai transaksi vintage, indeks literasi keuangan, dan indeks inklusi keuangan di Indonesia dari tahun 2016 hingga 2022. Data disajikan dalam bentuk grafik, batas dan garis dengan nilai transaksi vintage dalam USS miliar dan indeks dalam persen. Menjaga stabilitas keuangan. Stabilitas keuangan adalah kondisi di mana sistem keuangan berfungsi dengan baik, memungkinkan aliran dana antara rumah tangga, bisnis, dan pemerintah berjalan lancar tanpa gangguan yang signifikan. Stabilitas ini penting untuk mencegah krisis ekonomi, inflasi tinggi, atau ketidakpastian yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Stabilitas nilai tukar mata uang. Gambar tersebut menunjukkan grafik nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat USD dari 2 Januari 2018 hingga 30 Oktober 2018 berdasarkan data Bank Indonesia. Grafik menunjukkan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap USD selama periode tersebut. Secara umum, terlihat tren apresiasi nilai rupiah di awal periode, kemudian diikuti dengan depresiasi dan selanjutnya
kembali mengalami apresiasi hingga akhir periode yang ditunjukkan. Mendukung inklusi keuangan. Inklusi keuangan adalah upaya untuk memastikan bahwa semua individu dan bisnis, terutama yang kurang terlayani oleh sistem keuangan tradisional, memiliki akses ke produk dan layanan keuangan yang berkualitas, terjangkau, dan aman. Data Indeks Inklusi Keuangan Nasional. Indeks literasi keuangan menurut karakteristik tahun 2023 dalam 3 kategori, komposit, konvensional, dan syariah. Indeks ini mengukur tingkat pemahaman dan keterampilan individu dalam mengelola keuangan berdasarkan berbagai faktor, seperti klasifikasi desa, gender, kelompok umur, pendidikan, dan jenis pekerjaan. Penjelasan data klasifikasi desa. Masyarakat perkotaan memiliki literasi keuangan lebih tinggi 69,71% dibandingkan dengan masyarakat pedesaan 59,25%. Baiklah, sekian itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.